Bella Sonia, Mawar Sakinah Hutasehud, yang akan membawakan tema diskusi kami yaitu mengenai bahasa, logika, komunikasi verbal, dan non-verbal. Bahasa digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat adalah individu yang mempunyai sistem sosial dan kebudayaan yang dimana sistem sosial dan kebudayaannya itu dianut dalam kehidupannya. Bahasa cermin kebudayaan, karena itu benarlah ungkapan yang menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Logika mengkaji penurunan yang sahih dan yang tidak sahih. Mempelajari logika sangat berguna bagi siapa saja. Namun, di samping dapat meningkatkan daya nalar juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa media, surat, gambar, grafik, dan lain-lain. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Dalam komunikasi verbal, bahasa yang digunakan yaitu bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Yang kedua ada keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia mewakili beberapa objek seperti orang, benda, keadaan, peristiwa, sifat, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama berbicara dan menulis, dan yang kedua mendengarkan serta membaca. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup yang nyata, komunikasi nonverbal lebih sering digunakan dan dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik ataupun feedback dari penerima. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal sendiri diantaranya ada bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Saya mau bertanya nih, bagaimana sih hubungan antara bahasa dengan logika menurut pemakalah? Nah, tadi kamu kan bertanya bagaimana hubungan antara logika dengan bahasa. Jadi, hubungan antara logika dan bahasa itu hubungan yang dua arah, yaitu bahasa mempengaruhi pikiran dan demikian juga pikiran mempengaruhi bahasa. Hubungan antara bahasa dengan pikiran itu melibatkan banyak faktor dan terjalin itu sangat rumit. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menggunakan komunikasi nonverbal itu secara efektif?
tadi kan pertanyaannya bagaimana menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif. Nah, adapun cara menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif seperti saat kita berbicara dengan seseorang. Nah, dengan kita berbicara dengan seseorang, kita tuh melakukan gestur seperti menggerakkan tangan, memasang ekspresi wajah yang sesuai dengan perkataan kita, dan sebagainya. Tujuannya itu untuk menunjang komunikasi agar pesan ataupun emosi yang ingin disampaikan seseorang melalui perkataan dapat lebih tergambarkan dan tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Kalau ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Nah, pertanyaan yang terakhir ini teman, mengapa komunikasi secara verbal dianggap komunikasi yang paling efektif? Apa sih alasannya? Tadi kan kamu bertanya kan, mengapa komunikasi secara verbal itu dianggap komunikasi yang paling efektif? Karena komunikasi verbal itu komunikasi yang lebih mudah untuk digunakan sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi ini bisa lebih luwes dalam menyampaikan informasi, empati, emosi dari komunikator kepada para komunikan. Jadi dapat disimpulkan yaitu logika itu penalaran dan argumentasi sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa adalah yang digunakan masyarakat. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal dalam berkomunikasi. Seperti itu.